Shalom. Malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 22 saja. Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 22. Saya akan baca ayat 20. Jemaat menjawab ayat 21 dan 22 kita baca bersama-sama. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Ayat 21. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memanggil keluar bangsa Israel dari Mesir, karena Tuhan memiliki rencana untuk membentuk umatnya. Ketika kitab Kejadian, dia berbicara untuk per orang per orang, lalu bentuk keluarga dari sejak Abraham dan seterusnya sampai pada satu bangsa. Tuhan ingin membentuk umatnya. Karena itu Petrus menulis umat yang terpilih, bangsa yang terpilih, umat yang imam yang rajani, bangsa yang kudus. Konsepnya sebetulnya dari kitab Keluaran. Karena itu kenapa setelah kitab Keluaran ada kitab Imamat, lalu Bilangan dan Ulangan. Karena rencana Tuhan itu sempurna. Begitulah juga kepada manusia. Ketika Tuhan memanggil bangsa itu, Tuhan punya rencana. Dikatakan kalau saudara nanti di rumah buka-buka kitab Keluaran, saudara melihat di sana bahwa Tuhan melihat orang Israel itu dan Tuhan memperhatikan. Itu dalam Keluaran pasal 2 ayat 25. Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan. Lalu baru Tuhan panggil Musa. Artinya begini, setiap orang yang dipanggil terlebih dahulu ada objek apa yang harus dibuat dan dilayani. Jadi ketika hamba Tuhan, pengerja, pengurus, jemaat, engkau dipanggil, Tuhan punya rencana. Jangan tanya tugasku apa. Ya, di gereja itu tidak boleh ada pengangguran. Semua harus terlibat. Ada tempat yang Tuhan sudah sediakan. Itu penting sekali. Ketika bangsa Israel itu pada zaman Yusuf, ya, Yakub diundang ke Mesir karena ada Yusuf anaknya yang menjadi penguasa di Mesir. Jadi bentuknya keluarga yang istimewa. Mereka tinggal di Mesir. Tetapi dalam kitab Keluaran muncul semacam satu perubahan, pergantian penguasa. Dikatakan yang tidak mengenal Yusuf. Perlu diingat di dunia ini perubahan itu selalu terjadi. Tidak ada yang diam, statis. Selalu ada perubahan. Perubahan situasi, perubahan penguasa, keadaan, semua bisa berubah. Di Indonesia pun begitu. Di mana saja di dunia ini. Dan saudara lihat mereka begitu nyaman dan tenang, tiba-tiba situasinya berubah seperti yang terjadi di Israel sekarang ini.
Dan itu bisa terjadi juga dalam hidup kita. Hidup ini selalu ada perubahan. Dan kenapa demikian? Begini, ketika manusia itu dipanggil keluar, makanya disebut kitab Keluaran, dari kehidupan yang lama, dari perbudakan, dari dosa, dia dipanggil keluar. Sudah dimerdekakan, banyak orang Kristen salah mengerti. Setelah dia dibebaskan, dia berpikir dia bebas menjadi tuan atas dirinya. Ketika kita dibebaskan ya dari perbudakan dosa itu, Tuhan memang tahu, dan kita diberikan kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih kita ingin kita yang menjadi tuan atas diri kita. Padahal Tuhan inginkan kebebasannya itu yang dia berikan ya, untuk memilih. Biarlah Tuhan menjadi tuan atas hidupku. Karena itu banyak orang Kristen gagal. Ketika bertobat, dia bebas karena anugerah kasih karunia, dia bebas. Lalu saudara tahu, iblis tahu tidak ada tuan atas dirinya, dan dikatakan oleh Alkitab akan datang yang lebih besar lagi berkuasa atasnya. Karena itu banyak orang Kristen ketika sudah bertobat begitu lama, jatuh lagi dalam kehidupan yang lama, karena Tuhan tidak menjadi tuan atas dirinya. Nah, karenanya itulah yang terjadi. Tapi Tuhan itu baik, meskipun kita gagal, meskipun kita katakanlah menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, tapi kreatifnya Tuhan di tengah-tengah kesulitan, kepedihan, kesusahan hidup kita, rencana Tuhan itu indah, besar sekali. Mungkin bisa ditayangkan di sini, yaitu Keluaran pasal 1 ayat 12. Keluaran pasal 1 ayat yang ke-12 bisa dilihat ya. Mungkin saya tidak bisa melihat terlalu jauh, tapi sama-sama kita lihat. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut. Pelan-pelan bacanya, coba 1, 2, 3. Tetapi makin ditindas, stop dulu, itu kan ada koma. Makin ditindas apa? Makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Jadi jangan takut dihimpit, ditindas ya, jangan takut dihambat, dia merambat. Amin ya. Itu rahasia Tuhan. Jadi jangan saudara pikir kegagalan hidupmu itu sia-sia. Tidak. Kegagalan hidupmu itu tabungan bagimu. Amin. Amin. Tabungan. Tidak ada yang gagal. Dia mampu mengubah itu semuanya. Karena itu diingatkan di sini. Mari kita lihat. Kita lihat dulu ayat yang ke-21 tadi. Ayat 21. Ya, ayat 21 kita melihat ya. Tuhan apa? Berjalan di depan mereka. Itu dulu. Tuhan berjalan di depan mereka. We Adonai Holech Livnehem. Livnehem. Artinya Tuhan dari sejak semula punya rencana. Saudara tidak lahir begitu saja. Ketika Tuhan izinkan engkau hidup dan jadi manusia, Tuhan itu punya rencana. Rencananya besar. Tapi sayangnya rencana kita sering mencampuri rencana Tuhan. Di situ repotnya. Tapi tidak apa-apa, Tuhan izinkan itu. Karena Tuhan tidak pernah menyesal memberikan kebebasan memilih bagi manusia, hak pilih.
tetapi supaya manusia juga kembali dengan sebuah kesadaran yang jelas. Nanti pulang saudara bisa baca Efesus pasal 2 ayat yang ke-12, pasal 2 ayat yang ke-10. Saudara bisa melihat di sana bahwa Tuhan menciptakan kita punya rencana yang besar. Ketika dia berjalan di depan, itu maksudnya dia menghendaki memimpin kita, menuntun kita. Ya. Makanya ayat 22 kita perhatikan di sini. Ya, pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari ya dalam tiang api yang menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saya senang sekali ayat ini. Dia menuntun di jalan, kemudian dia menuntun jalannya. Ini bagus ayat ini. Saya senang sekali. Dia menuntun di jalan. Lan khotam khadereh. Dia menuntun di jalan supaya kita itu on the track, berada di jalan. Ya, dia berarti dia ada jalan. Karena itu dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan ketika kita jalan, dia tetap menuntun dan menerangi kita. Bisa mengerti maksudnya? Dia menuntun, ini jalan yang terbaik bagimu. Ketika kita menjalani, dia menuntun terus, siang dan malam. Apa maksudnya? Tidak bergantung dengan situasi apapun, mau terang, mau gelap, mau apa saja, tidak peduli. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dia menuntun kita. Karena itu ketidakbergantungannya itu jelas sekali. Ditegaskan pada ayat 23, tidak beralih. Ya, loyamis. Dia tidak beralih. Perlindungan Tuhan tidak akan beranjak, beralih, pindah, sebab janji Tuhan itu kekal. Sebab dikatakan di situ tidak bergantung. Sehingga dalam situasi kondisi apapun Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah batal. Hanya kita yang menunda menerimanya. Nah itu kenapa? Karena kebandelan kita sendiri, saudara. Di situ letaknya. Pertolongan Tuhan kepada bangsa ini itu sudah terjadi di zaman Musa. Apakah tidak terjadi lagi di zaman sekarang? Ulangan pasal 5 ayat 15. Coba kita lihat. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-15. Kita lihat bersama. Mari kita tengok ayat ini, simak ayat ini dengan baik. Ulangan pasal 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat. Kenapa disuruh ingat? Wezahrechta. Kata wezarechta, ya kata wezarechta berakar dari kata zahar. Ingat. Ingat itu bukan hanya menjadi monumen bahwa dulu aku tolong engkau, aku keluarkan engkau, aku tolong engkau. Tapi itu juga menjadi momen bahwa setiap saat aku mampu menolong. Karena itu memakai kata ingat di situ, diingat-ingat terus bahwa Tuhan terus melakukan itu. Kata zahar. Zahar itu dipakai oleh saudara kita, bahasa hampir sama zikir. Maka zikir itu mengingat-ingat nama Tuhan, tapi kita mengingat-ingat perbuatan Tuhan, bahwa perbuatan Tuhan berlaku dahulu, sekarang, ke depan, sampai kapanpun dia tidak pernah berubah. Dia ingat itu. Jadi ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kita lihat sendiri bahwa dia membebaskan kita, ya, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Saudara pernah berpikir bagaimana lengan yang teracung? Coba. Lengan teracung gimana sih? Lengan itu yang mana? Ini kan? Ini lengan. Ketika orang mengangkat perisai dengan lengannya, artinya dia melindungi kita dari setiap serangan musuh. Dia punya kekuasaan, dia sanggup melindungi kita. Amin. Karena kasihnya begitu besar.
Saya kasih contoh begini. Kalau berbicara Tuhan itu kasih, hampir semua keyakinan, kepercayaan, percaya Tuhan itu kasih, maha pengasih, maha penyayang. Tuhan itu belas asih. Semua bisa kasih, tapi baru konsep, baru wacana, baru ide, baru hanya tertulis di kitab suci. Tapi kita, Tuhan kasih, dia mati buat saya dan saudara. Ada perbuatan. Kasih itu bukan ucapan saja. Kasih itu harus dinyatakan dengan perbuatan. Kalau tanpa perbuatan itu bukan kasih. Karena begitu besar kasih Tuhan. Kenapa pakai kata begitu besar? Apa tidak cukup sangat besar? Kata begitu untuk menunjukkan bahwa tidak bisa dibatasi oleh apapun. Karena itu seperti sesuatu ingin diungkapkan tapi terbatas bahasa. Begitu besar. Bukan sangat besar, begitu besar. Artinya tidak terduga, tidak terukur. Berapa tinggi, berapa dalam, berapa lebar, tidak terukur. Begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Dia bertindak tidak? Bertindak. Maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perbuatannya. Itu sebabnya saya pindah. Saya percaya Yesus. Dia menebus saya dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Bukan dengan wahyu, bukan dengan kitab suci saja, dengan perbuatan, dengan karya. Dia mau mati di kayu salib. Artinya penebusan kita itu bukti janjinya termeteraikan. Amin. Termeteraikan. Lalu kalau kasih Tuhan begitu besar, kita mengasihi Tuhan? Kita mengasihi Tuhan? Apa buktinya? Jangan gombal ya dengan Tuhan. Tega-teganya kita gombalin Tuhan. Saudara, aku mengasihi engkau tapi tidak ada bukti. Itu bukan kasih. Kasih itu ada bukti. Nyata. Nah, sekarang saya kasih tunjuk. Ada orang percaya bahwa dengan Tuhan, mengimani. Karena itu dia percaya Tuhan lewat hukum Tuhan. Untuk percaya lewat hukum Tuhan, dia mentaati hukum itu. Dia turuti semua perintahnya. Dia ikuti sekecil apapun untuk membuktikan dia percaya. Nah sekarang ya kita mengasihi Tuhan, buktinya apa? Jangan saudara berpikir ya kekristenan itu setelah kasih karunia ya bebas-bebas saja. Ya tidak, engkau harus membuktikan. Saudara, setiap orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa buktinya? Jangan saudara pikir, oh roh itu roh, namanya roh tidak bisa kelihatan. Siapa bilang? Roh itu ada penampakan yang jelas, ada bukti yang jelas bahwa roh itu hadir dalam hidup orang itu. Ada. Saya kasih tunjuk. Waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun atasnya. Nampaknya apa? Burung merpati. Berarti roh ada penampakan. Jelas bahwa Roh Kudus itu ada. Ketika rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, apa buktinya? Lidah api turun atasnya. Nah, kita mengaku dipenuhi Roh Kudus. Apa bukti hidupnya? Buah-buah dalam kehidupan kita dipenuhi Roh Kudus harus menjadi bukti. Amin. Harus jadi bukti. Jangan omong saja. Dipenuhi Roh Kudus pakai bahasa lidah, tidak salah, tapi itu baru bunga. Tanda awal. Bunga belum jadi buah. Buktikan bunga itu jadi buah. Makanya tidak heran saudara kecewa di gereja. Orang itu pandai sekali berbahasa roh, tapi hidupnya, perkataannya nggak beres.
itu bunga yang layu. Ya, mati sebelum berkembang. Apalagi berbuah. Harus ada bukti. Roh Kudus mengilhamkan para rasul untuk menulis pesan Tuhan. Apa buktinya? Alkitab. Alkitab ini bukti bahwa Roh Kudus mengilhamkan, sehingga ada yang tertulis, ada yang bisa kita baca. Ini buktinya. Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, mengubah hidup kita. Ada buktinya, hidup baru. Itu Roh Kudus. Jadi jangan saudara berpikir karena kasih bebas, lalu kasih itu hanya sekedar simbol, ucapan. Nggak bisa. Ibu-ibu rela menikahi laki-laki yang sekarang jadi suami karena dia ambil tekad, aku mencintai engkau, maka aku ingin mengikat hidupku kepada engkau, lalu dinikahi. Itu kan bukti. Dan ibu-ibu membuktikan juga, ya, mengasihi suaminya, mengasihi keluarganya. Dan ibu-ibu lebih membuktikan lagi, mau mengandung anaknya 9 bulan 10 hari. Ada ibu-ibu berkata, capek dulu, taruh dulu. Tidak ada, dia kandung. Kalsium dia ditarik untuk kepada anaknya. Makanya wanita-wanita paling rapuh tentang tulang, karena dia berikan, dia mengasihi. Coba kalau ibu-ibu sakit, apa dia terkapar? Kalau tidak sakit yang paling berat, ya, dia pasti bangun. Dia lihat lagi apakah sudah beres semua, anaknya, suaminya terurus. Ayo, beda dengan bapak. Kalau sakit terkapar langsung selimutan. Iya. Makanya dalam hidupmu ada 2 wanita keramat. Saya katakan ada 2 wanita keramat, ibumu dan istrimu. Amin. Amin. Tapi Tuhan mau pilih karena Tuhan berkuasa untuk mengubah orang, mengubah bangsa, mengubah umat. Amin. Dia sanggup mengubah. Saya percaya malam hari ini Tuhan sanggup mengubah kita.